Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yeshua HaMasiah. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sedang terjadi di dunia ini, tetapi banyak orang tidak menyadarinya. Dunia sedang menyaksikan bagaimana kutuk Yahweh mulai bekerja nyata atas bangsa-bangsa yang berani mengangkat tangannya melawan Israel. Banyak orang berpikir bahwa semua yang terjadi hanyalah politik, konflik wilayah, atau krisis ekonomi. Tetapi bagi mereka yang mengenal firman, kita tahu, tidak ada satupun yang terjadi tanpa izin Yahweh, dan segala sesuatu yang menentang umat pilihannya akan menerima balasan dari tangannya sendiri. Sejak awal sejarah manusia, Yahweh telah menegaskan bahwa Israel adalah milik pusakanya. Tidak ada bangsa, raja, atau sistem dunia yang dapat membatalkan ketetapan ini. Di dalam Kejadian 12 ayat 3, ILT 3, tertulis, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan orang yang mengutuk engkau, Aku kutuk. Dan di dalam engkau, semua kaum di bumi akan diberkati." Perjanjian itu kekal. Yahweh sendiri yang mengikatkan namanya pada janji itu. Maka setiap bangsa yang memberkati Israel akan diberkati. Tetapi yang mengutuknya akan menerima kutuk. Ini bukan kata kiasan. Ini adalah hukum rohani yang tetap berjalan hingga hari ini. Dan dunia sedang melihat penggenapannya secara nyata. Lihatlah sejarah dunia. Tidak ada bangsa yang menentang Israel lalu tetap bertahan kuat dan sejahtera. Setiap tangan yang terangkat melawan umat pilihan Yahweh akhirnya ditundukkan, baik melalui perang, kehancuran ekonomi, bencana, atau keruntuhan moral. Di dalam Ulangan 30 ayat 7 ILC 3, Yahweh berkata kepada bangsa Israel, "Yahweh Elohimmu akan menimpahkan semua kutuk ini kepada musuhmu, dan kepada orang-orang yang membenci engkau, yang telah menganiaya engkau." Perhatikan baik, kutuk itu tidak datang karena Israel membalas dendam. Kutuk itu datang karena Yahweh sendiri yang menegakkan keadilan bagi umatnya. Dia tidak membiarkan darah orang benar tertumpah tanpa pembalasan. Setiap serangan terhadap Israel adalah serangan terhadap rencana keselamatan dunia. Karena dari Israel datanglah Yeshua HaMasiah, Juru Selamat umat manusia. Saudara, kutuk Yahweh bukanlah kutuk emosional. Itu adalah akibat dari pelanggaran terhadap ketetapannya. Kutuk adalah respon ilahi terhadap penentangan manusia terhadap kehendaknya. Dan tanda-tanda kutuk itu hari ini sedang terjadi di depan mata kita. Lihatlah bangsa-bangsa yang menekan Israel, mendukung kekerasan terhadapnya atau berusaha membagi tanahnya. Satu persatu mulai mengalami goncangan yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Di dalam Yoel 3 ayat 1 sampai dengan 2 ILT 3 tertulis, "Sebab lihatlah pada hari-hari itu dan pada waktu itu, ketika aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, aku akan mengumpulkan semua bangsa dan membawa mereka turun ke lembah Yosafat, dan aku akan menghakimi mereka di sana, karena umatku dan milikku Israel yang telah mereka cerai-beraikan di antara bangsa-bangsa, dan mereka telah membagi tanahku." Ayat ini bukan hanya nubuat masa lampau. Ini adalah nubuat yang sedang digenapi di zaman ini. Yahweh sedang membawa bangsa-bangsa ke lembah penghakiman, simbolik keadaan dunia saat ini. Lihatlah bagaimana ekonomi dunia tergoncang, moral manusia hancur, bencana alam meningkat, dan sistem pemerintahan global semakin tidak stabil. Semua itu bukan kebetulan, tetapi penggenapan firman bahwa Yahweh sedang menghakimi bangsa-bangsa karena perlakuan mereka terhadap Israel. Apabila kita melihat konflik yang terjadi di Timur Tengah, banyak yang memihak dengan alasan kemanusiaan, tetapi melupakan kebenaran rohani. Yahweh tidak menilai dengan pandangan manusia, Dia menilai berdasarkan perjanjian yang telah Dia tetapkan. Tanah Israel bukan milik bangsa manapun di dunia ini. Tanah itu milik Yahweh. Di dalam Imamat 55 ayat 23 ILT 3 tertulis, "Tanah itu jangan dijual untuk selama-lamanya, karena tanah itu adalah milikku.
Kamu hanyalah orang asing dan pendatang bagiku. Jelas sekali bahwa siapapun yang mencoba merebut tanah itu dari tangan Israel, sebenarnya sedang menantang otoritas Yahweh sendiri. Dan ketika bangsa-bangsa menekan Israel untuk membagi Yerusalem atau memberikan tanah kepada pihak lain, sesungguhnya mereka sedang mengundang kutuk ke atas diri mereka. Kita telah melihat contoh nyata dalam sejarah modern. Bangsa-bangsa besar yang menolak atau menentang Israel mengalami kejatuhan yang tidak disangka. Inggris yang dulu menguasai 1/4 dunia kehilangan kuasanya setelah mengkhianati janji Balfour kepada Israel. Uni Soviet yang menindas seorang Yahudi dan mendukung musuh-musuh Israel runtuh dalam kehancuran total. Bahkan negara-negara yang secara terbuka menantang kebenaran Israel kini dilanda kekacauan, kemiskinan, dan kehancuran moral yang mendalam. Semua ini menunjukkan bahwa kutuk Yahweh bukanlah sekedar teori rohani, tetapi realita yang bekerja dalam sejarah manusia. Dan sekarang, di abad ke-21 ini, kutuk itu sedang menimpa bangsa-bangsa besar yang berani menentang Israel secara terbuka. Lihatlah bagaimana negara-negara kuat mengalami krisis politik dalam negeri. Bencana besar, bahkan perpecahan moral yang menghancurkan fondasi masyarakatnya. Dunia mencoba menafsirkan itu sebagai akibat sosial atau ekonomi. Tetapi firman Yahweh sudah menegaskannya 1000-an tahun yang lalu. Di dalam Sakaria 12 ayat 2-3 ILD 3 tertulis, sesungguhnya aku akan membuat Yerusalem menjadi cawan yang memabukkan bagi semua bangsa di sekelilingnya, juga bagi Yehuda yang akan terlibat dalam pengepungan terhadap Yerusalem. Dan akan terjadi pada hari itu bahwa aku akan membuat Yerusalem menjadi batu yang memberakan bagi semua bangsa. Setiap orang yang mengangkatnya akan terluka parah, dan semua bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Saudara, apakah ini tidak sedang terjadi hari ini? Dunia terus memusatkan perhatian kepada Yerusalem. Negara-negara berdebat tentang siapa yang berhak atas tanah itu. PBB, lembaga internasional, bahkan gereja-gereja tertentu ikut campur dalam urusan yang hanya milik Yahweh. Dan seperti yang difirmankannya, siapapun yang mengangkat batu itu akan terluka parah. Kita sedang melihat luka itu, luka ekonomi, politik, dan bencana alam menimpa bangsa-bangsa yang menekan Israel. Namun ironisnya banyak orang tidak menghubungkan itu dengan nubuat. Mereka lupa bahwa Yahweh tidak pernah menarik firman-Nya kembali. Di dalam Bilangan 23 ayat 19 IL 33 tertulis, bukan seperti manusia Elohim itu sehingga ia berdusta, dan bukan seperti anak manusia sehingga ia menyesal. Mungkinkah ia berfirman tanpa dia tidak melakukannya, atau berbicara tetapi tidak menentinya? Saudara-saudara, sejak berdirinya kembali negara Israel pada tahun 1948, dunia telah memasuki fase baru dalam sejarah profetik. Banyak bangsa bersuka cita melihat nubuat itu dikenapi, tetapi tidak sedikit pula yang menentangnya dengan keras. Dan sejak saat itu, daftar bangsa-bangsa yang menentang Israel juga menjadi daftar bangsa-bangsa yang mengalami guncangan besar. Contohnya, pada tahun-tahun ketika Israel diserang oleh koalisi negara-negara Arab, mereka yang berusaha menghancurkan Israel justru mengalami kekalahan besar, bukan hanya secara militer, tetapi juga politik dan ekonomi. Peperangan 6 Hari tahun 1967 dan Perang Yom Kippur tahun 1973 menunjukkan dengan jelas bahwa tangan Yahweh sendiri melindungi umat-Nya. Bagaimana mungkin sebuah bangsa kecil dengan wilayah sempit dapat mengalahkan gabungan kekuatan besar di sekitarnya jika bukan karena Yahweh yang berperang untuk mereka? Dalam Ulangan 28 ayat 7 ILT 3 tertulis, Yahweh akan menyerahkan musuh-musuhmu yang bangkit melawan engkau menjadi kalah di hadapanmu. Mereka akan datang menyerang engkau dari 1 jalan, tetapi dari 7 jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Ayat ini terbukti nyata dalam sejarah modern Israel.
Setiap kali musuh datang dari satu arah, mereka terpecah dan kalah dalam kekacauan. Sementara Israel bertahan, bahkan bertumbuh menjadi salah satu bangsa paling maju di dunia dalam bidang teknologi, pertanian, dan militer. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda berkat Yahweh yang masih melekat atas umat pilihannya. Namun, bersamaan dengan itu, bangsa-bangsa yang menekan Israel mengalami kemerosotan. Lihatlah bagaimana beberapa negara di Timur Tengah hancur oleh perang saudara, kekeringan, dan krisis ekonomi. Lihat pula bagaimana bangsa-bangsa Eropa yang menolak Israel justru mengalami banjir pengungsi, krisis moral, dan kehilangan arah ruhani. Dan bangsa besar yang dulu berdiri kokoh, kini mulai diguncang oleh perpecahan internal dan kehancuran nilai-nilai iman. Kutuk Yahweh bekerja tidak hanya dalam peperangan, tetapi juga dalam sistem kehidupan bangsa. Dalam Mazmur 83 ayat 2 sampai dengan 3 ILT 3 tertulis, "Sebab lihatlah, musuh-musuhmu ribut, dan orang-orang yang membenci engkau telah mengangkat kepala. Mereka merencanakan siasat licik terhadap umatmu, dan mereka bermufakat melawan orang-orang yang kau lindungi. Mereka berkata, marilah kita binasakan mereka sebagai suatu bangsa, supaya nama Israel tidak lagi diingat." Apakah ini tidak persis seperti yang terjadi hari ini? Banyak pemimpin dunia berbicara seolah-olah Israel adalah sumber masalah global. Mereka mengadakan konferensi dan mengeluarkan resolusi untuk menekan Israel menyerahkan tanah yang dijanjikan oleh Yahweh sendiri. Tetapi mereka lupa bahwa ketika mereka menyentuh Israel, mereka sedang menyentuh biji mata Yahweh. Zakaria 2 ayat 8 ILT 3 menegaskan, "Sebab beginilah firman Yahweh semesta tentara. Sesudah kemuliaan, Ia telah mengutus aku kepada bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Karena siapa yang menyentuh kamu, menyentuh biji matanya." Tidak ada peringatan yang lebih serius dari ini. Setiap kali sebuah bangsa ikut menekan Israel, sebenarnya bangsa itu sedang melukai diri sendiri. Karena Yahweh akan membalas dengan tangannya yang kuat. Itulah sebabnya kita melihat banyak negeri yang secara terbuka menentang Israel kini sedang mengalami krisis tanpa solusi. Perhatikan saudara, bencana alam yang tidak terduga, krisis keuangan global, epidemi, kebakaran besar, banjir besar, dan kekacauan sosial yang melanda dunia modern. Semua ini dapat dibaca sebagai tanda bahwa Yahweh sedang menegur bangsa-bangsa. Dalam Amos 1 ayat 6 sampai dengan 8 ILT 3, Yahweh berfirman, mengenai Filistin yang melambangkan musuh-musuh Israel, beginilah firman Yahweh, berdasarkan 3 pelanggaran Gaza, bahkan karena 4, aku tidak akan membatalkannya, karena mereka telah mengangkut tawanan senurungnya untuk menyerahkannya kepada Edom. Maka aku akan menyalakan api di tembok Gaza, dan api itu akan memakan habis puri-purinya. Aku akan menyenyakkan penduduk Asdod dan orang yang memegang tongkat kerajaan dari Askelon. Dan aku akan membalaskan tanganku melawan Ekron, dan sisa orang Filistin akan binasa. Firman Yahweh Adonai. Apakah ini bukan yang terjadi di kawasan itu saat ini? Konflik terus berkobar, tidak ada damai, karena mereka tetap menolak rencana Yahweh. Mereka memilih menentang, bukan bertaubat. Dan bangsa-bangsa besar yang mendukung mereka pun kini terseret dalam kekacauan politik, keruntuhan moral, dan kegelisahan nasional. Kita tidak bisa menutup mata bahwa sejak tahun 2020-an, guncangan global semakin sering dan berlapis-lapis. Pandemi, perang di berbagai wilayah, inflasi, hingga perpecahan ideologis yang menghancurkan tatanan dunia lama. Banyak yang tidak sadar bahwa semua ini adalah bagian dari penggenapan kutuk bagi bangsa-bangsa yang menentang Israel dan menolak jalan Yeshua HaMasyiah. Dalam Yeremia 30 ayat 11 ILT 3 tertulis, sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Yahweh, untuk menyelamatkan engkau.
Sesungguhnya aku akan mengakhiri segala bangsa yang telah kuserahkan di tengah-tengah mereka. Tetapi engkau tidak akan kuhancurkan, melainkan aku akan menghajar engkau dengan tagaran, dan aku tidak akan membiarkan engkau sama sekali tidak dihukum. Perhatikan, Yahweh menghajar Israel untuk memurnikannya, tetapi menghancurkan bangsa-bangsa yang menindasnya. Itulah yang terjadi. Israel digembleng, tetapi bangsa-bangsa lain diguncang sampai runtuh. Ini adalah keadilan ilahi yang sedang berjalan di dunia nyata. Saudara, kita sedang hidup dalam masa di mana kebenaran rohani tidak lagi bisa dipisahkan dari fakta dunia. Lihatlah bagaimana banyak bangsa mulai kehilangan percaya diri. Mereka berbicara tentang perdamaian tetapi menolak Raja Damai sejati, Yeshua HaMashiach. Mereka menandatangani perjanjian politik tetapi menolak perjanjian Ekel Yahweh dengan Israel. Maka yang mereka terima bukan damai, tapi kebingungan, kekacauan dan kehancuran. Yeshua sendiri telah menubuatkan hal ini. Dalam Matius 24 ayat 6 sampai dengan 8 ILD 3, dia berkata, "Dan kamu akan mendengar tentang peperangan dan kabar-kabar tentang peperangan. Lihatlah, janganlah kamu terkejut, karena semua itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tetapi semua ini adalah awal penderitaan." Apakah ini bukan yang kita saksikan sekarang? Peperangan, kelaparan, dan gempa bumi di mana-mana. Dunia sedang menuju titik di mana kegelapan semakin pekat. Karena bangsa-bangsa lebih memilih menantang Yahweh daripada bertaubat kepadanya. Namun di tengah semua itu Israel tetap berdiri. Tidak hancur, tidak lenyap. Justru semakin kuat. Karena Yahweh lah yang menopang mereka. Ini membuktikan firman-Nya dalam Yesaya 54 ayat 17 ILT 3. Tidak ada senjata yang ditempa untuk melawan engkau yang akan berhasil. Dan setiap lidah yang bangkit untuk menghakimi engkau akan kau falahkan. Inilah warisan hamba-hamba Yahweh dan pembenaran mereka adalah daripadatku. Demikianlah firman Yahweh. Saudara-saudara, firman Yahweh tidak pernah gagal. Segala yang ditetapkannya dari dahulu pasti terjadi. Dan apa yang kita saksikan dalam sejarah modern sejak abad ke-20 hingga hari ini adalah bukti nyata bahwa kata-kata kutuk Yahweh atas bangsa-bangsa yang melawan Israel sedang digenapi satu demi satu. Mari kita menengok peristiwa demi peristiwa yang tidak dapat disangkal. Perang Arab-Israel 1948, awal kutuk yang nyata. Setelah ribuan tahun, bangsa Israel terserak di berbagai negeri. Pada tanggal 14 Mei 1948, negara Israel resmi berdiri kembali. Namun belum 24 jam kemudian, 5 negara Arab, Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon, dan Irak, langsung menyerang Israel. Mereka mengira akan menghancurkan Israel dalam hitungan hari. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Israel menang. Mengapa demikian? Karena Yahweh sendiri yang berperang bagi umatnya. Sebagaimana tertulis dalam Ulangan 20 ayat 4 ILT 3. Sebab Yahweh, Elohimmu, dialah yang berjalan bersamamu, untuk berperang bagimu melawan musuh-musuhmu, untuk menyelamatkan engkau. Israel baru berusia 1 hari, tentaranya belum lengkap, senjatanya seadanya, tetapi bangsa-bangsa besar yang menyerangnya kalah total. Inilah bukti bahwa kutuk Yahweh langsung bekerja atas bangsa-bangsa yang berani mengangkat tangan melawan Israel. Dan sejak saat itu, setiap negara yang memimpin serangan terhadap Israel mengalami kemunduran besar-besaran. Mesir kehilangan banyak tentaranya, Yordania kehilangan wilayah penting, Suriah terdesak mundur, dan Irak mengalami kudeta militer dalam negeri. Semuanya persis seperti yang difirmankan Yahweh. Siapa yang memberkati Israel akan diberkati,
Tetapi siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk. Perang 6 hari 1967, keajaiban dan kutuk yang tak terelakkan. 20 tahun kemudian, koalisi Arab kembali bersatu menyerang Israel. Namun dalam waktu hanya 6 hari, Israel bukan hanya bertahan, tetapi berhasil merebut Yerusalem Timur, tepi barat, dataran tinggi Golan, dan semenanjung Sinai. Bagaimana bisa? Dalam militer, kemenangan seperti itu mustahil dijelaskan dengan logika manusia. Namun firman Yahweh sudah menubuatkannya jauh sebelumnya. Sakaria 12 ayat 8 ILT3 berkata, pada hari itu Yahweh akan melindungi penduduk Yerusalem, dan yang lemah di antara mereka pada hari itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Elohim, seperti malaikat Yahweh di hadapan mereka. Dan benar, tentara Israel yang lemah, yang muda, yang bahkan belum berpengalaman, menang seperti Daud melawan Goliat. Sementara itu, negara-negara penyerang mulai menuai kutuknya. Mesir kehilangan 10.000 tentaranya dan ekonominya runtuh. Suriah yang kehilangan dataran di Golan dan hingga kini tidak mampu pulih. Kutuk Yahweh bekerja secara konsisten. Setiap negara yang mencoba menghapus Israel dari peta dunia, justru dihapus kekuatannya sendiri dari sejarah. Kutuk menimpa Irak dan Iran. Dunia modern, bukti bahwa firman Yahweh kekal. Hari ini, seluruh dunia sedang menuai akibat dari sikap mereka terhadap Israel. Bangsa-bangsa yang membela Israel tetap berdiri walau diterpa krisis. Tetapi bangsa-bangsa yang melawan Israel semakin goyah, baik secara ekonomi maupun moral. Sebagaimana tertulis dalam Yoel 3 ayat 12 sampai dengan 14 ILT 3. Biarlah bangsa-bangsa bangkit dan datang ke lembah Yosafat, karena di sana aku akan duduk untuk menghakimi semua bangsa di sekelilingnya. Ayunkan sabit, karena tuaian sudah matang. Datanglah, injaklah, karena tempat pemerasan sudah penuh. Tong-tong meluap, karena kejahatan mereka banyak sekali. Banyak orang di lembah keputusan, karena dekatlah hari Yahweh di lembah keputusan itu. Kita sedang hidup di masa itu, masa di mana bangsa-bangsa dibawa ke lembah keputusan, dan keputusan Yahweh tidak dapat diubah. Siapa yang melawan Israel akan menghadapi kutuk, dan siapa yang mendukung Israel akan menerima berkat. Apakah engkau masih menganggap kutuk Yahweh hanyalah kisah rohani simbolik? Lihatlah sejarah dunia modern. Segala yang menentang Israel binasa. Segala yang berdiri membela Israel tetap diberkati. Inilah bukti bahwa firman Yahweh hidup dan ia tetap berdaulat atas bangsa-bangsa. Kutuk yang mengena ke bangsa-bangsa besar dunia. Saudara-saudara, kutuk Yahweh bukan hanya peristiwa masa lalu. Itu adalah realitas yang sedang berjalan. Dunia modern sedang berada di bawah sistem kutuk yang bekerja halus tetapi menghancurkan dengan pasti. Bangsa-bangsa besar yang dulu menguasai dunia kini sedang runtuh, bukan karena perang terbuka, melainkan karena kutuk rohani yang menggerogoti dari dalam. Firman Yahweh dalam Ulangan 28 ayat 15 sampai dengan 19 ILT 3 sudah menegaskannya. Dan akan jadi, jika engkau tidak mendengarkan suara Yahweh Elohimmu untuk melakukan dengan setia segala perintahnya dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka seluruh kutuk ini akan datang kepadamu dan akan mengena kepadamu. Terkutuklah engkau di kota, dan terkutuklah engkau di ladang.
Terkutuklah keranjangmu dan tempat adunan rotimu. Terkutuklah buah kandunganmu dan hasil tanahmu, anak lembu sapimu dan anak dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu engkau masuk, dan terkutuklah engkau pada waktu engkau keluar. Ayat ini tidak hanya berlaku bagi Israel, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain yang menolak Yahweh dan menentang umat pilihannya, karena firman-Nya kekal berlaku bagi seluruh dunia. Amerika Serikat, dari berkat menjadi guncangan. Amerika dulu dikenal sebagai bangsa yang berdiri di atas firman Tuhan. Penduduk negaranya membaca Alkitab, dan para pemimpin awalnya memberkati Israel. Selama Amerika mendukung Israel, berkat besar datang atas negeri itu. Ekonomi kuat, teknologi maju, dan masyarakat sejahtera. Tetapi sejak tahun-tahun terakhir, Amerika mulai menjauh dari kebenaran. Gereja-gereja mulai kehilangan otoritas rohani. Pemerintahnya sering menekan Israel untuk membagi tanah perjanjian. Mereka menandatangani perjanjian damai yang menyalahi perjanjian kekal Yahweh dengan Abraham. Dan sejak saat itu, tanda kutuk mulai muncul. Badai, kebakaran, kekerasan, dan perpecahan sosial tanpa akhir. Firman Yahweh berkata dalam Yeremia 18 ayat 9 sampai 10 ILT 3. Dan seketika aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan untuk membangunnya dan menanamnya. Tetapi jika mereka melakukan yang jahat di hadapanku, anak lembu sapimu dan anak dombamu, terkutuklah engkau pada waktu engkau masuk, dan terkutuklah engkau pada waktu engkau keluar. Ayat ini tidak hanya berlaku bagi Israel, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain yang menolak Yahweh dan menentang umat pilihannya, karena firman-Nya kekal berlaku bagi seluruh dunia. Amerika Serikat, dari berkat menjadi guncangan. Amerika dulu dikenal sebagai bangsa yang berdiri di atas firman Tuhan. Penduduk negaranya membaca Alkitab, dan para pemimpin awalnya memberkati Israel. Selama Amerika mendukung Israel, berkat besar datang atas negeri itu. Ekonomi kuat, teknologi maju, dan masyarakat sejahtera. Dan tidak mendengarkan suaraku, maka aku akan menyesali kebaikan yang telah kukatakan untuk dilakukan kepada mereka. Amerika sedang mengalami ayat ini. Dulu dibangun oleh berkat, kini dilanda penyesalan. Bukan karena Yahweh berubah, tetapi karena mereka yang meninggalkan dasar firman-Nya. Eropa, kutuk ketika menolak perjanjian Yahweh. Eropa adalah benua yang dulu melahirkan banyak pengkhotbah besar dan membawa Injil ke bangsa-bangsa lain. Tetapi kini, Eropa menjadi benua yang paling cepat meninggalkan iman. Gereja menjadi museum, salib dirobohkan, dan hukum-hukum yang melawan firman Yahweh ditegakkan. Lebih parah lagi, ia hidup secara jasmani, tetapi mati secara rohani. Rusia, keangkuhan yang membawa kehancuran. Rusia pernah menjadi negeri yang kuat, berpengaruh, dan ditakuti. Namun sejak Uni Soviet menolak Israel dan bersekutu dengan bangsa-bangsa Arab untuk melawannya, Rusia terus mengalami kemerosotan rohani dan moral. Bahkan setelah berganti sistem, kutuk itu tetap melekat karena sikap keras hati terhadap umat pilihan Yahweh. Nubuatan dalam Yeskiel 38 ayat 2 sampai dengan 4 menyebut Gog dari tanah Magog yang banyak penafsir Ibrani kaitkan dengan wilayah utara jauh termasuk Rusia modern. Hai anak manusia, arahkanlah mukamu melawan Gog di tanah Magog, Raja Agung Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Katakanlah,
Beginilah firman Adonai Yahweh, lihatlah, aku akan menjadi lawanmu, hai Go, Raja Agung Masyek dan Tubal, dan aku akan menarik engkau serta memasang kait pada rahangmu, dan aku akan membawa engkau keluar beserta seluruh pasukanmu, kuda-kudamu, dan semua orang yang lengkap dengan peralatannya. Rusia kini terus terseret ke dalam peperangan besar dan isolasi dunia. Mereka berusaha memperluas kekuasaan, tetapi justru semakin terjerat dalam kutuk nubuatan. Karena yang melawan Israel akhirnya akan berhadapan dengan Yahweh sendiri. Bangsa-bangsa timur kutuk dalam ketertipuan. Bangsa-bangsa Asia pun tidak lepas dari rencana Yahweh. Banyak di antaranya menalak pengenalan akan Elohim yang benar dan justru bergabung dalam sistem dunia yang menekan Israel secara diplomatik. Mereka menyangka itu hanyalah politik, padahal itu menyentuh urusan surgawi. Zakaria 14 ayat 12 ILT3 menggambarkan bagaimana kutuk itu akan melanda. Dan inilah kutuk yang akan Yahweh timpakan atas segala bangsa yang berperang melawan Yerusalem. Daging mereka akan membusuk, sedang mereka berdiri di atas kakinya, dan mata mereka akan membusuk di dalam lubang matanya, dan lidah mereka akan membusuk di dalam mulutnya. Nubuatan ini mengerikan, tetapi nyata. Ini berbicara tentang kehancuran dahsyat yang akan menimpa bangsa-bangsa yang bersekutu melawan Yerusalem. Bisa dalam bentuk perang besar, bencana teknologi, atau bahkan serangan nuklir di akhir zaman. Dunia sedang menuju puncak konfrontasi besar antara kebenaran dan pemberontakan. Dan semua itu berpusat pada satu bangsa kecil, Israel. Makna rohani bagi orang percaya. Sekarang kita bertanya, apa arti semua ini bagi kita yang percaya kepada Yeshua Hamasyah? Apakah kita hanya penonton sejarah, ataukah kita bagian dari rencana kekal Yahweh? Kebenarannya adalah kita dipanggil untuk berdiri di sisi Israel, bukan hanya secara politik, tetapi secara rohani. Karena melalui Israel, kita mengenal Yeshua, Sang Firman yang menjadi manusia. Dalam Roma 11 ayat 17 sampai dengan 18 ILT3, Rasul Paulus menulis, "Dan jika beberapa cabang telah dipatahkan, sedangkan engkau yang menjadi pohon zaitun liar telah dicangkokkan di antara mereka, dan turut mendapat bagian dalam akar dan lemak pohon zaitun itu, maka janganlah engkau memegahkan diri atas cabang-cabang itu. Tetapi jika engkau memegahkan diri, ketahuilah bahwa bukan engkau yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang engkau." Kita adalah cabang yang dicangkokkan. Israel adalah akar. Siapapun yang menolak akar akan mati. Dan siapa yang menghormati akar akan hidup dalam berkat yang sama. Maka saudara-saudara, jangan pernah berpihak pada dunia yang menekan Israel. Berdirilah di sisi Yahweh, karena disitulah berkat dan perlindungan berada. Seruan profetik bagi dunia. Yahweh sedang mengguncangkan dunia. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memurnikan iman manusia. Segala yang dapat diguncangkan akan diguncangkan. Tetapi mereka yang berpegang pada kebenaran Yeshua tidak akan terguncangkan. Dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai dengan 27 IRT3 tertulis, "Suaranya yang waktu itu mengguncangkan bumi sekarang telah berjanji, katanya, sekali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan juga langit." Ungkapan sekali lagi menunjukkan bahwa hal-hal yang dapat diguncangkan, yaitu ciptaan, akan disingkirkan, supaya hal-hal yang tidak terguncangkan tetap tinggal. Dan apa yang tidak terguncangkan itu? Firman Yahweh dan umatnya yang hidup dalam kebenaran Yeshua. Maka marilah kita waspada. Kutuk Yahweh sedang berjalan atas bangsa-bangsa, tetapi berkatnya pun sedang dicurahkan atas mereka yang membela kebenaran dan kasihnya bagi umat perjanjian.
kiranya kita semua menjadi bagian dari mereka yang tidak hanya mengerti firman ini, tetapi hidup di dalamnya. Karena waktu semakin singkat, dan dunia sedang bersiap menghadapi penghakiman terakhir. Namun bagi mereka yang berdiri di sisi Yeshua HaMasiah, tidak ada kutuk, melainkan kehidupan kekal di dalam terang wajahnya. Shalom dan berkat Yahweh atas Israel dan atas semua yang mengasihi kebenarannya.